Hai sahabatku yang baik, kembali bertemu di channel YouTube Wi Idah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan motivasi pria dan wanita dalam berselingkuh. Nicholas Wolfinger, seorang profesor studi keluarga dan profesor sosiologi di Universitas Utah, menganalisis data dari Institute for Family Studies, yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika yang sudah menikah berkomitmen untuk monogami. Namun data responden dengan usia lebih tua menunjukkan anomali pada statistik. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan perselingkuhan dan seks di luar nikah malahan didominasi oleh mereka yang berusia 50 hingga 60-an tahun. Menurut statistik medis, ahli urologi menyatakan sekitar 50% pria pasca 50 tahun menderita disfungsi ereksi. Dan pada pria pasca 60 tahun jumlahnya meningkat hingga 60%. Tapi berkat banyaknya obat dan alat bantu seks, maka niatan untuk main-main pun tetap berlanjut. Ini bisa diartikan sebagai fase puber kedua dalam kehidupan. Berbicara dari hati ke hati, aktif berkenalan di media sosial dan bertukar pesan singkat dengan lawan jenis yang bukan pasanganmu bisa saja berkembang menjadi perselingkuhan. Hati-hati friend, jangan-jangan kamu sedang berselingkuh walau hanya dalam pikiran. Kebanyakan orang berpikir bahwa pria akan meninggalkan istrinya untuk wanita yang lebih seksi atau cantik. Sementara wanita akan meninggalkan suaminya demi pria yang lebih mapan. Akan tetapi hasil penelitian menemukan bahwa bukan itu penyebab utama perceraian. Alasan pria selingkuh karena kedekatan emosional. Lebih dari 80% pria mengaku berselingkuh dengan wanita yang kurang menarik secara fisik dibandingkan istrinya. Alasan utama pria main api bukan karena inginkan hubungan seksual dengan wanita cantik bertubuh lebih seksi, tetapi lebih dikarenakan hilangnya kedekatan emosional dengan istrinya. Lebih dari 48% pria mengakui bahwa mereka ingin dihargai pasangannya karena kerja keras dan pengorbanan untuk keluarga. Namun karena sifat dasar pria yang kurang ekspresif dibandingkan wanita, maka kemungkinan besar pria tidak akan membicarakan kebutuhannya ini kepada sang istri. Sebagai gantinya, para pria merasa membutuhkan satu hubungan yang lebih intim secara emosional dengan orang lain. Karena padatnya pekerjaan dan masing-masing memiliki jadwal kesibukan sendiri, pasangan dalam pernikahan lambat laun menjadi kurang menghargai keberadaan satu sama lain. Rasa menghargai ini menjadi salah satu kunci utama membangun kedekatan emosional yang kemungkinan akan didapatkan dari orang lain. Penelitian menemukan bahwa hampir setengah pria yang berselingkuh bertemu selingkuhannya di tempat kerja. Oleh karena pria senantiasa membutuhkan pengakuan, maka umumnya wanita yang menjadi selingkuhannya adalah orang yang memuji dan mengagumi kerja kerasnya. Alasan wanita berselingkuh karena kesepian dan butuh perhatian. Bagi kaum wanita, perselingkuhan sering bermula dari perasaan kesepian, tidak bahagia, dan merasa diabaikan oleh pasangan mereka. Bagi wanita, perselingkuhan umumnya menjadi fase peralihan sebelum mengakhiri pernikahan. Sementara bagi pria, ini hanya menjadi pilihan alternatif dikala ada kesempatan. Wanita menginginkan sosok yang memandang dan mengaguminya sehingga dia merasa menarik seperti dulu. Perselingkuhan menjadi cara bagi wanita untuk mendapat perhatian yang diinginkan. Sedangkan bagi pria, ini dilakukan karena keinginan untuk dihargai dan kebutuhan akan suatu hubungan emosional. Sebagian wanita tidak memiliki keberanian untuk mengakhiri pernikahannya, sehingga melakukan perselingkuhan sebagai suatu cara transisi. Sebagian wanita bermain api di saat mereka sedang rapuh atau mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seperti saat kehilangan pekerjaan atau kegagalan pada bisnisnya. Dalam masa-masa ini, berselingkuh dianggap sebagai jalan keluar yang dapat menenangkan dirinya. Berselingkuh dalam pikiran. Alasan utama yang disebutkan sebelumnya seringkali menumbuhkan niat untuk berselingkuh, bahkan tanpa mereka sadari. Umumnya orang yang berniat selingkuh merasa bahwa ada yang kurang dalam pernikahannya.
Sehingga dirinya merasa sangat diinginkan dan diperhatikan ketika ada lawan jenis yang bisa diajak curhat. Walaupun tidak selalu melibatkan kontak fisik, selingkuh walau hanya dalam pikiran bukan berarti dibenarkan. Banyak hubungan yang awalnya bermula secara emosional ini berujung kepada hubungan seksual. Para konselor pernikahan menganggap pasangan yang berselingkuh dalam hati bahkan lebih berbahaya dibandingkan perselingkuhan fisik. Pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak selalu memiliki kedekatan dan kasih sayang. Namun sebaliknya, perselingkuhan hati melibatkan sisi emosional, yaitu keterhubungan, kedekatan, saling menyukai dan pada akhirnya mencintai. Oleh karena tidak melibatkan kontak fisik, sebagian orang sulit memastikan apakah mereka sedang mengalami perselingkuhan hati. Ingin mengetahui apakah kamu pernah atau sedang berselingkuh dalam hati? Silahkan cek tanda-tanda berikut ini. Kamu berdandan dan memilih pakaian untuk menarik perhatian orang itu. Kamu fokuskan banyak perhatian kepada orang tersebut. Kamu cenderung sedih atau kesal jika dia mengabaikanmu. Kamu ceritakan impian dan harapan yang bahkan tidak diketahui oleh pasangan resmimu. Kamu merasa bersalah jika pasanganmu melihat kalian bersama. Kamu menceritakan masalah rumah tanggamu. Kamu menganggap dia penting dan meluangkan waktu untuk bisa bersamanya. Kamu rahasiakan pertemuan dan pesan singkatnya dari pasanganmu. Kamu bergantung padanya secara emosional. Banyak pernikahan yang bisa dipulihkan setelah perselingkuhan. Semua membutuhkan peran dari kedua pihak untuk saling evaluasi diri, memaafkan, memberi waktu bagi satu sama lain, memperbarui komitmen, serta membangun kembali kedekatan emosional. Melibatkan pihak ketiga seperti konselor, terapis, psikolog, atau kerabat bisa membantu proses rekonsiliasi. Memperbaiki hubungan yang ternodai oleh perselingkuhan memang butuh usaha keras. Sangat sulit membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak. Berat untuk menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai berpaling kepada orang lain. Perceraian bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini. Namun penelitian menunjukkan bahwa persentase pasangan yang berhasil bertahan dalam perselingkuhan ternyata cukup besar. Berikut ini beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mempertahankan pernikahan. 1. Akhiri dulu perselingkuhan. Yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pasangan Anda bersedia mengakhiri perselingkuhannya. Jill Murray PhD, terapis pernikahan dan keluarga dari California mengatakan bahwa menghentikan perselingkuhan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. 2. Berdiskusilah dengan pasangan. Sepakati waktu yang tepat untuk duduk bersama dan diskusikan bagaimana hubungan kalian ke depannya. Namun sebaiknya jangan langsung bicarakan hal tersebut pada hari yang sama saat menemukan pasangan Anda berselingkuh. Idealnya tunda dulu sampai hati dan pikiran lebih tenang. Disarankan agar menyiapkan waktu sampai siap secara mental untuk diskusikan hal-hal yang tidak nyaman dalam hubungan Anda. 3. Minta bantuan profesional. Perselingkuhan adalah hal serius dalam sebuah hubungan. Jika prioritas Anda adalah mempertahankan pernikahan, hasil studi merekomendasikan untuk meminta saran dari konselor pernikahan. Sama halnya dengan penyembuhan setelah berselingkuh. Rata-rata pasangan mungkin bisa menstabilkan pernikahan mereka, tapi seringkali ada masalah yang mengakar dan sulit bagi pasangan ini untuk menyadari, diperlukan orang lain untuk bisa melihat lebih objektif akar permasalahannya. 4. Buatlah waktu kebersamaan yang berkualitas. Para konselor mengatakan bahwa menghabiskan waktu bersama dengan pasangan membantu membangun kembali hubungan yang rusak. Kencan adalah salah satu ide yang baik, tapi lebih baik lagi melakukan aktivitas yang membangun hubungan, misalnya perjalanan singkat di alam pedesaan, olahraga berdua, bahkan liburan panjang bersama keluarga.
tidak ada salahnya lakukan hal-hal baru yang menyenangkan seperti saat pertama kali berkencan dengan pasangan. Banyak pasangan yang berhasil memperbaiki hubungan yang telah retak. Namun luka yang terlalu dalam terkadang membuat beberapa hubungan tidak bisa diselamatkan. Pada kasus lain, beberapa pasangan memang benar-benar ingin mengakhiri pernikahannya. Jika memang tidak mampu mengatasi luka karena perselingkuhan, terapis pernikahan Jill Murray menyarankan untuk menilai ulang apakah pasangan benar-benar peduli dengan perasaan Anda, ataukah benar-benar harus menyudahi hubungan kalian. Jika pasangan tidak bisa berubah, tertutup, masih sering berbohong, atau sering marah dan terlalu sering menyakiti, mungkin ini saatnya mengakhiri hubungan kalian. Bila Anda suka dengan isi video kami, silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video baru yang bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia.